Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang peluang, atau lebih spesifiknya itu kejadian majemuk. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Maafkanlah soalnya kurang jelas. Gambar nomor 1. Oke, gambar berikut menunjukkan suatu lingkaran yang dibagi atas 8 sektor juring yang kongruen dan diberi nomor 1 sampai dengan 8. Bentuk permainannya adalah dengan memutar lingkaran tersebut dan pada saat berhenti arah panah menunjuk pada salah satu nomor, maka peluang mendapatkan nomor kurang dari 5 atau nomor genap adalah. Oke, jadi syaratnya itu mendapatkan nomor kurang dari 5 dan juga atau nomor genap. Oke, kita jawab. Pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu total semua kejadian. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Oke, nomor yang kurang dari 5. Itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua yaitu atau nomor genap. Nomor genap itu ada 2, 4, 6, dan 8. Berarti kejadian yang banyak kejadian yang memenuhi syarat itu ada 1 sebagai kurang dari 5, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, 4 kurang dari 5, 6 adalah nomor genap, 8 juga nomor genap. Nah, nomor angka 2 ini tidak perlu dituliskan 2 kali. Kita ambil sekali saja, jadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Banyaknya kejadian yang memenuhi syarat itu ada 6. Nah, rumus peluang itu banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per semua kejadian atau ruang sampel. Jadi NA per NS. Jadi jawabannya itu 6/8 atau 3/4. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Untuk soal nomor 2. Selembar kartu ditarik dari seperangkat kartu Bridge secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bergambar atau kartu as adalah. Oke, kita jawab. Perlu diketahui bahwa dalam seperangkat kartu Bridge itu ada 52 kartu. Oke, jadi ruang sampelnya itu ada 52. Kartu bergambar pada seperangkat kartu Bridge itu ada 12. Jadi Jack King Queen itu ada 4 simbol. Nah, Jack King Queen itu ada 4 simbol, jadi kita kalikan 3 dikali 4, jadi ada 12 kartu bergambar di perangkat kartu Bridge ini. Nah, untuk kartu as itu ada 4. Maka total kejadian yang memenuhi syarat itu 12 ditambah dengan 4. Jadi bisa bergambar atau enggak kartu as. Jadi semua kejadian yang memenuhi syarat itu ada 16. Maka peluang mendapatkan kartu bergambar atau kartu as adalah peluang yang kejadian memenuhi syarat per semua kejadian atau ruang sampel. Jadi 16/52. Jika kita kecilkan ini menjadi 4/13. Maka jawabannya adalah B. Oke, untuk soal nomor 3. Sebuah dadu merah dan dadu putih diundi 1 kali bersama-sama. Peluang untuk mendapatkan angka berjumlah 4 atau lebih dari 4 adalah. Oke, jawab. Perlu diketahui ruang sampel dari jika 2 dadu diundi 1 kali secara bersama-sama, itu ruang sampelnya menjadi 6 dikali 6. Itu kalau 2 dadu. Kalau 1 dadu itu ruang sampelnya hanya 6. Kalau 2 dadu itu menjadi 6 dikali 6. Dan kalau 3 dadu diundi secara bersama-sama itu menjadi 6 dikali 6 dikali 6. Jadi setiap bertambah 1 dadu, pangkat dari 6 ini juga bertambah 1. Jadi kalau 1 dadu itu 6 pangkat 1, kalau 2 dadu itu 6 pangkat 2, kalau 3 dadu itu 6 pangkat 3, dan kalau
4 dadu itu 6/4, begitu juga seterusnya. Itu kalau dadu tersebut diundi 1 kali secara bersama-sama. Nah, maka untuk ruang sampel 2 dadu ini menjadi 36. Untuk syarat dadu berjumlah 4 itu ada bisa 1,3. Jadi dadu merah muncul angka 1 dan dadu putih muncul angka 3. Bisa juga dadu merah muncul angka 2, dadu putih muncul angka 2. Bisa juga dadu merah muncul angka 3 dan dadu putih muncul angka 1. Nah, hanya ini yang dapat dihasilkan dari 2 dadu tersebut agar berjumlah 4. Maka kejadian untuk dadu berjumlah 4 itu sama dengan 3. Oke, untuk dadu berjumlah lebih dari 4 itu bisa 1,4, bisa 1,5, bisa 1,6 dan seterusnya sampai 6,6. Nah, semuanya itu dapat kita hitung menjadi dadu berjumlah lebih dari 4 itu ada 30 kejadian. Jadi semua kejadian yang memenuhi syarat itu adalah 3 ditambah dengan 30. Nah, jadi 33. Untuk peluang mendapatkan angka berjumlah 4 atau lebih dari 4 adalah itu sama seperti dari rumusnya, banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per ruang sampel. Jadi 33/36. Jika kita kecilkan menjadi 11/12. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Selembar kartu ditarik dari 1 set kartu Bridge secara acak. Peluang mendapatkan kartu hati atau kartu king adalah. Oke, jawab. Sama seperti tadi, ruang sampel pada kartu Bridge itu ada 52. Nah, pertama kita cari dulu untuk syarat kartu hati. Jadi kartu hati itu jika di satu set kartu Bridge itu ada 13 kartu hati. Kalau kartu king itu ada 4. Nah, kartu hati itu ada 13 dan kartu king itu ada 4. Tetapi ada satu kartu yang memenuhi kedua syarat ini. Jadi satu kartu tersebut ialah kartu hati, tetapi juga ia termasuk kartu king. Kartu apa itu? Kartu king hati. Nah, maka dari itu banyaknya kejadian yang memenuhi syarat itu adalah 13 ditambah 4 dikurang 1. Karena kenapa dikurang 1? Karena ada satu kartu yang memenuhi kedua syarat ini. Jadi kita kurangkan dengan 1. Oke. Jadi kalau kita operasikan itu menjadi 16. Maka peluang untuk mendapatkan kartu hati atau kartu king adalah banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per ruang sampel. Menjadi 16/52. Nah, ini jawabannya tidak ada di ABC, jadi tidak apa-apa. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam sebuah kantong berisi 3 manik-manik merah, 4 manik-manik biru, dan 3 manik-manik hijau. 1 manik-manik diambil dari kantong peluang. Yang terambil adalah manik-manik biru atau hijau adalah. Nah, oke, kita jawab. Pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Untuk ruang sampel, itu semua manik-manik dijumlahin. Karena ruang sampel ini mencakup semua kejadian. Semua kejadian yang bisa terjadi. Kan kalau semisal ada satu manik-manik diambil dari sebuah kantong, yang dimana dalam kantong itu berisi 3 manik-manik merah, 4 manik-manik biru, dan 3 manik-manik hijau. Maka kejadian yang bisa terjadi itu bisa terambil 1 manik-manik merah, ataupun 1 manik-manik biru, atau 1 manik-manik hijau, ataupun kan manik-manik merahnya ada 3. Jadi 3 ditambah dengan 4 manik-manik biru, 4 ditambah dengan 3 manik-manik hijau. Jadi ruang sampel itu semua yang ada di dalam kantong tersebut. Ada berapa manik-manik? Oke, jadi ruang sampelnya itu adalah 10. Nah,
Untuk kejadian yang memenuhi syarat itu kan ditanya itu manik-manik biru atau manik-manik hijau. Nah, kita ketahui tadi manik-manik biru itu ada 4 dan manik-manik hijau itu ada 3. Maka kejadian yang memenuhi syarat itu ada 4 ditambah 3, yaitu 7. Nah, peluangnya itu sama seperti tadi, banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per semua kejadian atau ruang sampel. Jadi 7/10. Jadi jawabannya adalah C. Untuk nomor 6. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu berit G. Peluang terambilnya kartu king atau kartu hitam adalah. Nah, sama seperti tadi, jawab dalam satu seperangkat kartu berit G itu ruang sampelnya ada 52 karena dalam satu set kartu berit G itu ada 52 kartu. Nah, pertama dari syarat dari kartu hitam. Ingat kalau seperangkat kartu berit G itu ada dua warna kartu. Yang pertama ada warna hitam dan yang kedua ada warna merah. Nah, dari 52 itu ada 26 yang berwarna hitam dan ada juga 26 yang berwarna merah. Oke, untuk kartu king itu ada 4. Nah, kartu king itu ada 2 kartu king yang berwarna hitam dan ada juga 2 kartu king yang berwarna merah. Berarti ada 2 kartu yang memenuhi kedua syarat ini. Ada 2 kartu yang kartunya itu hitam dan juga kartunya itu kartu king. Maka dari itu banyaknya kejadian yang memenuhi syarat itu adalah 26 ditambah dengan 4 dikurang dengan 2. 2 ini apa? 2 ini itu kartu yang memenuhi kedua syarat ini. Jadi kartu hitam dan juga kartu king. Ada kartu king yang berwarna hitam. Nah, kartu king yang berwarna hitam itu ada 2. Jadi kita kurangkan dengan 2. Maka banyaknya peluang yang memenuhi syarat itu adalah banyaknya kejadian yang memenuhi syarat itu adalah 28. Maka peluang terambilnya kartu king atau kartu hitam adalah banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per ruang sampel. Menjadi 28/52. Maka jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Nomor 7. Dari pelemparan 2 dadu sekaligus, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau berjumlah 9 adalah. Jawab sama seperti tadi, ruang sampelnya jika ada 2 dadu dilempar sekaligus, itu ruang sampelnya menjadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, sekarang kita cari dulu syarat yang pertama. Jika mata dadu berjumlah 7. Nah, didapatkan itu ada 1,6, ada 2,5, ada 3,4, ada 4,3, ada 5,2, ada juga 6,1. Nah, semua ini berjumlah 7. Oke, jadi jumlah semuanya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk yang berjumlah 9. Itu ada 3,6, ada 4,5, ada 5,4, ada juga 6,3. Maka dadu yang berjumlah 9 itu ada 4. Jadi banyaknya kejadian yang memenuhi syarat itu adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Untuk peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 4 adalah peluang sama dengan banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per ruang sampel. Jadi 10/36. Maka jawabannya adalah B. Untuk nomor 8. 2 dadu dilempar undi sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 8 adalah sama seperti tadi. Jadi kita jawab ruang sampelnya yaitu 36. Pertama kita cari dulu untuk syarat yang berjumlah 6. Itu ada 1,5, ada 2,4, ada 3,3, ada 4,2, ada 5,1. Jumlah semuanya yaitu ada 5. Untuk berjumlah 8, itu ada 2,6, ada 3,5, ada 4,4, ada 5,3, ada 6,2.
Nah, jumlah semuanya yaitu juga ada 5. Maka banyaknya kejadian yang memenuhi syarat itu adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 8 adalah, peluangnya itu sama seperti tadi rumusnya, NA per NS. Banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per ruang sampel. Jadi 10 per 36. Bisa kita kecilkan menjadi 5 per 18. Jadi jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 9. Sebuah tas berisi 10 bola merah, 18 bola putih, dan 22 bola kuning. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola merah atau bola putih adalah. Oke, jawab. Pertama kita tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Cara menentukan ruang sampelnya itu sama seperti tadi. Jadi di dalam tas itu ada berapa bola? Nah, kita jumlahkan semua bola ini jadi 10 ditambah dengan 18 ditambah lagi dengan 22 menjadi 50. Oke, ruang sampelnya sudah kita dapatkan yaitu 50. Sekarang kita cari banyaknya kejadian yang memenuhi syarat. Syaratnya itu yang pertama yaitu bola merah. Dan yang kedua itu adalah bola putih. Bola merah ada 10 dan bola putih ada 18. Jadi tinggal kita jumlahkan menjadi 28. Maka peluangnya yaitu banyaknya kejadian yang memenuhi syarat per ruang sampel. Yaitu 28 per 50. Jika dibagikan itu hasilnya 0,56. Maka jawaban untuk yang nomor 9 yaitu B. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Suatu kelas terdiri dari 40 orang. Peluang seorang siswa lulus tes matematika adalah 0,4. Peluang seorang siswa lulus tes fisika adalah 0,2. Banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika adalah. Oke, jawab. Pertama yang diketahui dari soal yaitu peluang lulus tes matematika adalah 0,4 dan peluang lulus tes fisika adalah 0,2. Maka banyaknya siswa yang lulus tes matematika itu adalah peluangnya itu peluang seorang siswa lulus tes dikali dengan banyaknya siswa. Jadi peluangnya itu dikali dengan banyak siswa. 0,4 dikali dengan 40. 40 kan, suatu kelas terdiri dari 40 orang. Maka sama dengan 16. Dan yang lulus tes fisika itu adalah sama seperti tadi, peluang dikali dengan semua orang yang terdiri di kelas. Jadi ada 40 orang. Jadi kalau kita kalikan itu menjadi 8. Maka banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika adalah 16 ditambah dengan 8 sama dengan 24. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika video ini bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.